Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Indah Fitria, NIM 19201040002 dari Pasca Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil belajar saya terkait mata kuliah evaluasi pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, dan saya mendapat materi terkait dengan Handbook on Test Development. Ya, langsung saja. Yang pertama adalah tips atau petunjuk membuat tes kelas yang dapat diandalkan dan benar atau valid. Pertama, istilah yang digunakan dalam pengujian. Yang pertama ada uji blueprint. Jadi cetak biru tes atau spesifikasi tes mengidentifikasi tujuan dan keterampilan yang akan diuji dan bobot relatif pada pengujian yang diberikan untuk masing-masing. Kemudian pernyataan ini selalu mendahului setiap pengembangan tes. Spesifikasi ini memberikan cetak biru untuk konstruksi uji. Dengan tidak adanya cetak biru, pengembangan tes berpotensi dapat dilanjutkan sedikit ke arah yang jelas. Pengembangan sekumpulan spesifikasi seperti itu adalah langkah pertama yang penting untuk proses pengembangan tes. Kemudian yang kedua ada pengembangan item. Istilah item digunakan sebagai singkatan dari pertanyaan-pertanyaan di tes. Barang pembangunan dapat berjalan hanya jika tersedia serangkaian tujuan yang telah disepakati dengan jelas. Sejauh mungkin, suatu item harus mengukur hanya satu tujuan. Setiap tujuan, namun harus diukur dengan satu atau beberapa item, tergantung pada spesifikasi pengujian. Kemudian ada format barang. Format item ini harus berasal dari cetak biru tes. Kemudian cetak biru itu menunjukkan jenis keterampilan dan keseimbangan isi tes yang akan diukur. Pemilihan item jenis dan format tes harus didasarkan pada jenis keterampilan yang akan diukur, bukan pada seberapa suka atau tidak suka secara pribadi untuk format item tertentu. Nah, penggunaan pertanyaan untuk pilihan ganda misalnya mungkin masuk akal untuk pengujian kelompok besar pada pengetahuan tentang mekanisme bahasa Inggris. Selanjutnya ada istilah mengenai pertanyaan tes pilihan ganda. Yang pertama, item pilihan ganda adalah pertanyaan tes yang memiliki sejumlah pilihan alternatif yang akan dipilih oleh peserta ujian jawaban yang benar. Umumnya disarankan agar seseorang menggunakan 4 atau 5 pertanyaan per pertanyaan. Bila memungkinkan, menggunakan lebih sedikit alternatif seringkali menghasilkan item dengan karakteristik yang lebih rendah. Pilihan item biasanya diidentifikasi pada salinan tes dengan huruf A sampai E. Kemudian ada batang. Ini adalah bagian dari soal di mana soal dinyatakan untuk peserta ujian. Bisa jadi pertanyaan, serangkaian petunjuk arah, atau pernyataan dengan bagian kosong yang disematkan. Kemudian ada pilihan atau alternatif. Ini adalah pilihan yang diberikan untuk item tersebut. Kemudian ada kunci. Ini adalah pilihan yang tepat untuk item tersebut. Kemudian distraktor. Ini adalah pilihan yang salah untuk item tersebut. Kemudian ada lagi panduan untuk mengembangkan item tes.
Yang pertama, menulis butir soal pilihan ganda. Nah, aturan umumnya yang digunakan untuk menulis item pilihan ganda dijelaskan, yang pertama, sadarilah ini adalah aturan umum, tidak semua aturan akan berlaku untuk semua jenis pengujian. Nah, batang harus memuat masalah dan kualifikasi apa saja. Nah, seluruh batang harus selalu mendahului alternatif. Kemudian setiap item harus sesingkat dan secara verbal tidak rumit. Berikan konteks sebanyak-banyaknya seperti yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan, tetapi jangan memasukkan informasi yang berlebihan. Nah, kemudian harus berhati-hati untuk tidak menjadikan pemahaman tujuan item sebagai tes kemampuan membaca. Kemudian yang ketiga ada hindari item yang dinyatakan negatif. Jika Anda menggunakan barang semacam ini, tekankan fakta dengan menggarisbawahi bagian negatif dengan huruf kapital atau menggunakan huruf miring. Kemudian untuk ujian tujuan konstruksi, jika memungkinkan, kumpulkan semua item tersebut menjadi satu bagian dan tunjukkan ini dengan arah terpisah. Kemudian selanjutnya, jaga agar setiap item terpisah dari item lainnya. Jangan berikan jawaban untuk item lain. Jika item memerlukan perhitungan, hindari item yang bergantung satu sama lain. Selanjutnya ada jika satu atau lebih alternatif sebagian besar, tanyakan jawaban yang terbaik. Lalu yang keenam ada cobalah untuk menguji poin yang berbeda di setiap pertanyaan. Jika membuat clone item, yaitu item yang dirancang untuk mengukur aspek yang sama persis dari tujuan, pastikan untuk cukup mengubah konteks, kosakata, dan urutan alternatif sehingga siswa tidak dapat mengenali keduanya sebagai item yang sudah diklon. Kemudian yang ketujuh ada jika terjadi kelalaian di batang, harus muncul di dekat ujung batang dan bukan di bagian awal. Kemudian yang ke-8 ada gunakan urutan logis untuk alternatif. Misalnya urutan waktu, panjang pilihan. Kemudian jika dua alternatif sangat mirip secara kognitif atau visual, mereka harus ditempatkan di sebelah satu sama lain untuk memungkinkan siswa membandingkannya dengan lebih mudah. Kemudian yang ke-9, buatlah semua alternatif yang salah, yaitu pengalih perhatian atau pengecoh. Buat pengecoh masuk akal dan menarik. Seringkali berguna untuk menggunakan kesalahpahaman populer dan kesalahan yang sering terjadi sebagai pengalih perhatian. Dalam bahasa asing, pengalih item harus memasukkan hanya bentuk dan kosakata yang benar, yang benar-benar ada di bahasa. Kemudian yang ke-10 ada semua alternatif harus homogen dalam isi, bentuk, struktur, dan tata bahasa. Kemudian gunakan hanya tata bahasa yang benar di batang dan alternatifnya. Kemudian buatlah semua alternatif yang secara tata bahasa konsisten dengan batangnya. Selanjutnya, informasi panjang, kejelasan dan teknis di setiap alternatif harus paralel agar tidak memberikan jawaban yang benar. Ke-14, gunakan 4 atau 5 alternatif di setiap item. Kemudian ada hindari mengulang kata-kata antara batang dan kunci. Itu bisa dilakukan bagaimanapun untuk membuatnya
untuk membuat pengalih perhatian atau jawaban pengecoh lebih menarik. Kemudian hindari kata-kata langsung dari bagian bacaan atau penggunaan frase stereotip dikunci. Yang 17, alternatif tidak boleh tumpang tindih dalam arti atau identik satu sama lain. Kemudian ada hindari istilah seperti selalu atau tidak pernah karena umumnya menandakan pilihan yang salah. 19. Untuk menguji pemahaman suatu istilah atau konsep, sajikan istilah tersebut di dalam batang, diikuti oleh definisi atau deskripsi dalam alternatif. Ke-20, hindari hal-hal berdasarkan pendapat pribadi kecuali pendapat tersebut dikualifikasi oleh bukti atau referensi ke sumber pendapat. Kemudian jangan gunakan tidak satu pun di atas sebagai pilihan terakhir jika jawaban yang benar adalah yang terbaik jawaban di antara pilihan yang ditawarkan. Yang terakhir, cobalah untuk menghindari semua yang di atas sebagai pilihan terakhir. Jika peserta ujian dapat menghilangkan salah satu dari pilihan lainnya, pilihan ini bisa dihilangkan secara otomatis juga. Kemudian ada menulis soal tes esai. Item esai berguna ketika peserta ujian harus menunjukkan bagaimana mereka sampai pada sebuah jawaban. Tes kemampuan menulis adalah contoh yang baik dari jenis tes yang harus diberikan dalam tanggapan esai format. Jenis item ini bagaimanapun sulit untuk dinilai secara andal dan dapat membutuhkan signifikan jumlah waktu yang dinilai. Penilaian seringkali dipengaruhi oleh kefasihan verbal dalam menjawab, tulisan tangan, ada atau tidaknya kesalahan ejaan, tata bahasa yang digunakan, dan penilaian subjektif pemberi nilai. Pelatihan untuk penilai dapat membutuhkan banyak waktu dan perlu diulangi pada interval yang sering selama penilaian. Kemudian aturan berikut mungkin berguna untuk mengembangkan nilai pertanyaan esai. Yang pertama, semakin pendek jawaban yang dibutuhkan untuk item esai tertentu, secara umum semakin baik. Lebih banyak tujuan dapat diuji dalam periode waktu yang sama. Dan faktor-faktor seperti kefasihan verbal, ejaan, dan lain sebagainya memiliki lebih sedikit kesempatan untuk mempengaruhi pemberi nilai. Bantu peserta ujian memfokuskan jawaban mereka dengan memberikan mereka kalimat awal untuk esai mereka. Kemudian yang kedua, pastikan pertanyaan difokuskan secara tajam pada satu masalah. Jangan berikan salah satu peserta ujian atau pemberi nilai terlalu banyak kebebasan dalam menentukan apa jawabannya seharusnya. Kemudian ada pedoman penulisan semua jenis butir. Beberapa pedoman tambahan untuk dipertimbangkan ketika menulis item dijelaskan. Yang pertama, hindari item lucu. Ujian kelas sangat penting dan hal-hal lucu dapat menyebabkan siswa tidak menganggap serius ujian atau menjadi bingung dan cemas. Yang kedua, item harus mengukur hanya konstruk minat, bukan pengetahuan seseorang tentang item tersebut. Kemudian, tuliskan item untuk mengukur apa yang siswa ketahui, bukan apa yang tidak mereka ketahui. Lalu panduan review item test. Panduan review item test ini direkomendasikan untuk meninjau item test individu. Saat Anda meninjau item, tulis komentar Anda pada salinan item yang menunjukkan perubahan yang Anda sarankan.
Jika Anda yakin suatu item tidak berharga untuk disimpan, sarankan untuk dihapus. Pertimbangan item tersebut secara keseluruhan dan apakah itu mengukur pengetahuan atau komponen keterampilan yang berharga dan sesuai untuk peserta ujian yang akan diuji. Ada cara yang jauh lebih baik untuk menguji apa yang diuji item ini. Kemudian itu adalah tingkat kesulitan yang sesuai untuk peserta yang akan diuji. Nah, kemudian ada perhatikan batang dan apakah itu menyajikan masalah atau tugas yang didefinisikan dengan jelas kepada peserta ujian. Berisi informasi yang tidak perlu, kemudian bisa diucapkan dengan lebih sederhana, jelas, atau ringkas. Kemudian pertimbangkan alternatif dan apakah strukturnya paralel. Nah, mereka cocok secara logis dan tata bahasa dengan batang. Kemudian mereka bisa diucapkan dengan lebih sederhana, jelas, atau ringkas. Kemudian ada yang sangat inklusif sehingga secara logis menghilangkan opsi lain yang lebih terbatas dari menjadi jawaban yang mungkin. Kemudian ada pertimbangkan kuncinya dan apakah itu adalah jawaban terbaik di antara serangkaian opsi untuk item tersebut. Pertama, benar-benar menjawab pertanyaan yang diajukan di batang. Terlalu jelas relatif terhadap alternatif lain, yaitu harus dipersingkat, diperpanjang, mengingat jumlah detail yang lebih banyak, membuat lebih sedikit konkret. Yang kelima ada pertimbangkan pengalih atau pengecoh dan apakah ada cara untuk membenarkan satu atau lebih sebagai jawaban yang dapat diterima. Mereka cukup masuk akal untuk menjadi menarik bagi peserta ujian yang salah informasi atau kurang siap. Kemudian siapapun yang meminta perhatian ke kunci, misalnya tidak ada pengganggu yang menyatakan kebalikan dari sangat mirip atau sangat mirip dengan kunci, kecuali jika pasangan pilihan lain sama sejajar atau melibatkan kebalikan. Kemudian ada yang keempat, merakit formulir tes. Nah, aturan umum untuk rakitan uji. Uji aturan konstruksi untuk tes pilihan ganda. Yang pertama, tentukan jumlah soal sehingga paling sedikit 95% peserta ujian bisa menjawab semua soal. Kedua, pilihan yang benar akan muncul kira-kira dalam jumlah yang sama di setiap posisi. Yang ketiga, jangan gunakan pola tanggapan yang benar, misalnya A, B, C, D, E, dan lain sebagainya. Nomor 4, petunjuk untuk peserta ujian harus dituliskan pada tes untuk menunjukkan apakah menebak diizinkan atau tidak. Selanjutnya ada uji aturan konstruksi untuk tes esai. Yang pertama, semua peserta ujian harus mengambil item yang sama. Jangan beri mereka kesempatan untuk memilih yang mana item yang ingin mereka jawab. Perbandingan yang berarti biasanya hanya dapat dilakukan jika semua peserta ujian mengambil tes yang sama. Kemudian ada menilai tes esai. Karena sifat subjektifnya, ujian esai sulit untuk dinilai. Nah, ini adalah berikut pedoman berguna untuk menilai ujian esai dengan cara yang konsisten dan bermakna. Yang pertama, buatlah model jawaban untuk setiap item dan berikan 1 poin untuk elemen yang penting. Model jawaban ini akan membantu meminimalkan efek subjektif dari penilaian. Yang kedua, item esai harus dinilai secara anonim jika memungkinkan untuk mengurangi subjektivitas para penilai. Artinya,
Pemberi nilai tidak boleh diberitahu tentang identitas para peserta ujian yang makalahnya mereka nilai. Kemudian yang ketiga, menilai satu item esai dalam satu waktu. Ini membantu pemberi nilai mempertahankan satu set kriteria untuk memberikan poin ketanggapan. Selain itu, cenderung mengurangi pengaruh kinerja ujian sebelumnya pada item lain. Yang keempat, kecuali jika itu adalah ujian mekanika bahasa, jangan mengambil pujian untuk tulisan tangan yang buruk, kesalahan ejaan, tata bahasa yang buruk, kegagalan, tanda baca dengan benar, dan lain sebagainya. Yang kelima, idealnya harus ada 2 penilai untuk setiap item. Setiap ketidaksepakatan di antara keduanya, siswa harus diselesaikan oleh siswa kelas 3. Biasanya siswa kelas 3 ini adalah kepala sekolah atau instruktur kursus. Nah, begitu presentasi saya terkait dengan buku pegangan atau handbook tentang pengembangan tes, tips atau petunjuk yang berguna untuk membuat tes kelas yang dapat diandalkan dan valid atau benar. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.